Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi hari ini pada hari Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Kuntum pada hari ini mengambil tema kasih dan pengampunan mengatasi segala peraturan. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang kedua dengan warna liturgi pada hari ini adalah hijau. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan 22 dan ayat 27 sampai dengan 28. Adapun bait pengantar Injil diambil dari kitab Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 18 dan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Bacaan Injil pada hari ini juga sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 19 Januari tahun 2021. Baik, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini menceritakan betapa orang Farisi kembali mengkritik Yesus Kristus akibat tindakan para muridnya yang memetik bulir gandum dan memakannya sambil berjalan karena lapar. Walaupun tidak bertentangan dengan hukum Taurat yang ada, kita bisa baca pada kitab Ulangan 23 ayat 35, tetapi tindakan para murid Yesus Kristus tersebut bertentangan dengan hukum Sabat karena dilakukan pada hari Sabat, yang dimulai dari matahari terbenam Jumat petang hingga matahari terbenam Sabtu petang. Mengingat dalam tradisi Yahudi, hari Sabat adalah hari untuk beristirahat dan memuliakan Tuhan. Maka hukum Sabat melarang bekerja karena Allah sendiri juga beristirahat pada hari ke-7. Kita bisa baca pada kitab Keluaran 20 ayat 11 dan kitab Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3. Yesus Kristus menanggapi kritik tersebut dengan menceritakan kisah pelarian Daud dari upaya pembunuhan yang akan dilakukan oleh Raja Saul. Pada kitab 1 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam kelaparan saat pelarian, Daud diberi 5 roti kudus yang ingin dipersembahkan kepada Allah oleh imam besar Abiatar, tetapi tidak ada yang mempermasalahkannya. Padahal roti tersebut dikhususkan untuk para imam dan harus dimakan di tempat kudus. Kita bisa baca pada kitab Imamat 24 ayat 5 sampai dengan 9. Dari kisah Daud tersebut, Yesus Kristus ingin menekankan bahwa satu, Dia tidak bermaksud mengubah hukum Sabat. Memenuhi hukum Sabat adalah baik, tetapi akan lebih mulia bila tindakan itu disertai dengan pemahaman akan makna terdalam dari hukum tersebut. Dan yang kedua, Sabat dibuat untuk manusia, tetapi bukan manusia untuk hari Sabat. Tindakan Yesus Kristus bisa menjadi model dalam menjalankan peraturan dan hukum di kehidupan agama kita, di mana prioritas, peraturan, dan hukum Allah Tritunggal Maha Kudus pertama-tama tentunya tidak mengesampingkan dan menyingkirkan kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Dan yang kedua, bukan pada aturan dan tradisi, tetapi lebih kepada kasih dan pengampunan. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus ingin orang menyadari bahwa suatu peraturan
hendaknya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi empati dan peri kemanusiaan. Dirinya bukan seorang legalis, tetapi seorang yang mencintai manusia. Oleh karena hal tersebut, maka kita juga diajak untuk tidak menghakimi orang lain hanya dengan berdasarkan pada peraturan legal formal dalam hidup keagamaan kita semata. Aturan hendaknya satu, dibuat untuk menata hidup kita supaya lebih baik, mengingat kita ini adalah makhluk sosial. Dan yang kedua, dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, pastinya Yesus Kristus tentu tidak sependapat dengan pernyataan akhir-akhir ini di masyarakat bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita masih dapat menyadari kebaikan-kebaikan yang terletak di balik segala aturan yang ada? Apakah kita masih dapat mengutamakan kemanusiaan daripada segala peraturan? Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini juga bukan merupakan pembenaran untuk melupakan hari Tuhan. Sungguh sangat disayangkan kalau hal itu terjadi. Sebab dengan mengikuti peran Ekaristi pada hari Minggu, kita dapat berkumpul bersama untuk saling meneguhkan iman akan Yesus Kristus. Dan akan lebih baik lagi, bila dapat memuliakan dan mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal Maha Kudus melalui perayaan Ekaristi setiap hari. Namun, jangan dilupakan bahwa pelayanan kasih terhadap sesama juga penting, karena kasih terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama harus berjalan dengan seimbang. Selamat pagi, terima kasih, dan salam.